Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Wahyuningrum dari jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kuda dan kelinci. Sedikit mengenai kuda dan kelinci. Kuda merupakan salah satu hewan peliharaan yang penting secara ekonomi dan historis, dan telah memegang peranan penting dalam pengangkutan orang dan barang selama ribuan tahun. Nah, sedangkan kelinci adalah hewan mamalia yang dapat ditemukan di banyak tempat. Dulunya, hewan ini adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Tapi pada video ini, poin penting yang saya akan bahas yaitu yang pertama, kelebihan atau keuntungan jika memelihara kuda dan kelinci dibanding ternak lain. Yang kedua, kelebihan kandungan nutrisi daging kelinci dan kuda sebagai sumber protein hewani. Nah, pada poin pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih kelebihan atau keuntungan jika memelihara atau beternak kuda dan kelinci dibanding ternak lain. Nah, yang pertama, kelebihan atau keuntungan beternak kuda yaitu kuda adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi, oleh karenanya sangat cocok dan pas untuk dibudidayakan. Selanjutnya, kelebihan memelihara kuda dari segi penjualan, baik kuda hidup ataupun menjual berbentuk daging, sangatlah mudah untuk diperdagangkan. Ditambah lagi, lokasi penjual kuda di sekitar wilayah Sulawesi Selatan sangat mudah untuk mendapat keuntungan dalam beternak kuda, seperti dalam bentuk penjual daging. Banyak peminat daging kuda di wilayah Sulawesi Selatan untuk dijadikan makanan kuliner seperti coto, konro, dan lain-lain, khususnya di daerah Jeneponto. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih keuntungan jika memelihara ternak kelinci. Keuntungan atau kelebihan beternak kelinci yaitu yang pertama, kelinci sebagai ternak yang bisa dikatakan ternak hias yang dapat dibuat sebagai sarana hiburan. Yang kedua, juga dikatakan kelinci pedaging, di mana dapat dikonsumsi sehingga baik untuk dibudidayakan. Walaupun di wilayah kita belum banyak dijadikan makanan pokok, bahkan sangat jarang kita dengar untuk dikonsumsi, akan tetapi saya menganggap itu sebagai keuntungan dalam dunia kuliner, seperti sate kelinci. Dan juga, beternak kelinci memiliki keuntungan yang sangat baik, karena pakan kelinci terbilang murah dan mudah didapatkan, seperti rumput dan konsentrat, umbi dan sisa sayuran. Kelinci adalah hewan subur yang berkembang biak sepanjang tahun, dari 6 bulan hingga 5 tahun jika dirawat dengan baik. Rata-rata induk betina melahirkan antara 6-8 ekor. Daging kelinci memiliki gizi yang cukup tinggi dibanding dengan hewan ternak lainnya, dan juga berpotensi menjadi merek di pasaran, serta bermanfaat bagi kesehatan. Pembiakan kelinci bisa dilakukan di mana saja. Anda tidak perlu membutuhkan lahan yang luas. Kandang kelinci dapat disesuaikan dengan situasi dan lokasi. Nah, poin kedua yang kita akan bahas yaitu kelebihan kandungan nutrisi daging kuda dan kelinci sebagai sumber protein hewani. Pertama, kita akan membahas apa saja kandungan nutrisi yang terdapat pada daging kuda, yaitu di mana daging kuda memiliki nutrisi yang banyak, seperti mengandung energi sebesar 118 kalori dan mengandung protein, di mana protein ini berfungsi untuk menurunkan berat badan, meningkatkan massa dan kekuatan otot, mencegah kerontokan rambut, dan masih banyak manfaat daging kuda, yaitu seperti karbohidrat, lemak, dan lain-lain.
Sedangkan kandungan gizi dan manfaat daging kelinci yaitu satu porsi sajian daging kelinci mentah seberat 100 gram mengandung kalori sekitar 175, 33 gram protein, dan total lemak 3,5 gram, dengan kandungan lemak jenuh hanya 1 gram. Tingginya beragam, kandungan zat gizi makro ini membuat daging kelinci bermanfaat sebagai sumber energi yang baik. Kandungan zat besi dalam daging kelinci pun termasuk cukup tinggi, mampu memenuhi 27% kebutuhan harian Anda. Selain itu, daging kelinci juga diperkaya oleh berbagai vitamin dan mineral penting. Daging kelinci kaya akan vitamin B12, vitamin B3 yang berfungsi sebagai antioksidan, dan 22,4% fosfor untuk kekuatan tulang. Vitamin B12 memainkan peran penting dalam pembentukan sel darah merah, metabolisme, dan fungsi sistem saraf. Sementara vitamin B3 atau dikenal dengan niacin membantu tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi. Setelah membahas 2 poin di atas tadi tentang kelebihan dan keuntungan berternak kuda atau kelinci dan kandungan nutrisi yang terdapat pada daging kuda dan kelinci, di sini saya mengajak seluruh masyarakat untuk beternak kuda dan kelinci. Seperti yang saya katakan tadi, begitu banyak kelebihan dan keuntungan serta kemudahan dalam memelihara kuda dan kelinci. Dan juga sektor peternakan kelinci dan kuda merupakan peluang usaha yang memiliki prospek cerah untuk terus dibudidayakan oleh warga masyarakat. Oleh karena itu, kepada warga masyarakat, khususnya di pedesaan, yang saat ini sudah memiliki usaha peternakan kuda dan kelinci, hendaknya terus dikembangkan agar populasinya terus bertambah. Sedangkan bagi warga yang belum tertarik di bidang peternakan kelinci dan kuda, diharapkan mulai merintis usaha tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, serta hewan ternak ini selain dapat dikonsumsi, banyak manfaat lagi dalam memeliharanya. Salah satunya menjadi bahan hiburan untuk sang pemilik, karena daging kuda dan kelinci memiliki nutrisi yang sangat baik untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik. Jadi guys, jangan ragu untuk beternak kuda dan kelinci, serta jangan ragu untuk mengkonsumsi daging kelinci dan kuda. Mungkin itu saja pembahasan mengenai kuda dan kelinci. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.